kamu berencana berwisata ke Jakarta dan membawa balita, cocok banget untuk lihat video ini karena aku akan share lokasi wisata yang cocok untuk balita di Jakarta beserta tips dan triknya membawa balita di lokasi tersebut. Nah, kita berangkat dari kota Medan menuju Jakarta naik pesawat malam. Waktu itu tanggal 5 Januari 2022, kami sengaja ambil penerbangan yang paling malam, yang paling terakhir, supaya sesuai dengan jadwal istirahat anak. Jadi aku sarankan juga untuk para mamis, kalau mau melakukan perjalanan bersama balita, ambil jam penerbangan yang sesuai dengan jam istirahat anak, supaya mereka di pesawat bisa istirahat. Syarat melakukan penerbangan domestik waktu itu, untuk yang dewasa dan sudah mendapatkan vaksin dosis 2, cukup melakukan swab antigen saja. Tapi kalau untuk anak-anak yang belum mendapatkan vaksin harus melakukan tes PCR. Yuk kita mulai ya. Ini adalah perjalanan kami menuju Bandara Kuala Namu. Dan ini pesawat sudah mau take off jam 21.30. Aku saranin untuk para mamis jangan lupa untuk bawa mainan anak supaya mereka tetap ada aktivitas selama di dalam pesawat dan tidak mengganggu penumpang yang lainnya. Dan ini kami sudah mau landing di Jakarta waktu itu pukul 12 malam lebih sedikit dan langsung menuju penginapan di Jakarta Pusat, tepatnya di Senen. Oke, besok paginya kita mau menuju Ancol, tapi sebelumnya kita sarapan dulu di warung Tegal dekat dengan penginapan supaya ada tenaga. Baru kemudian kita pesan Grab menuju Ancol, dan di sini kita akan mengunjungi 3 lokasi wisata. Ada Ocean Dream Samudra, SeaWorld Ancol, dan juga Pantai Ancol. Nah, kalau kita naik Grab, kita cuma berhenti sampai di pintu masuknya aja. Karena kalau mobilnya mau masuk, nanti kita dikenakan biaya lagi untuk mobilnya. Jadi lebih baik kita jalan kaki aja. Tapi kalau nggak sanggup jalan kaki, ada banyak ojek sepeda motor yang mau nganterin kita ke Ocean Dream Samudra. Nah, ini adalah pemandangan di bagian depan kawasan Ocean Dream Samudra. Sekarang kita jalan yuk ke dalam pintu masuknya. Di sini pohon-pohonnya masih besar-besar banget dan seger udaranya, apalagi kalau kita datang pagi-pagi ya. Dan aku memang saranin untuk datang ke sini pagi. Karena di Ocean Dream Samudra ini ada banyak banget atraksi yang mereka lakukan pagi hari dan juga siang hari. Nah, ODS ini atau Ocean Dream Samudra berseberangan dengan SeaWorld Ancol. Jadi setelah dari Ocean Dream Samudra, kita bisa jalan kaki menuju ke SeaWorld Ancol. Yuk kita masuk dulu ke dalam yuk. Pertama kita mau lihat atraksi dari singa laut dan juga berang-berang. Nah, ini mereka sudah melatih berang-berangnya, jadi pinter banget ya tuh. Kemudian ini ada singa lautnya dan aku yakin balita pasti suka. Nah, sebelum kamu datang ke Ocean Dream Samudra, pastikan dulu jadwal atraksinya itu kapan. Bisa lihat di Instagram mereka. Sekarang lanjut yuk, kita mau lihat lumba-lumba. Ini lumba-lumbanya ada 2 ekor dan juga udah terlatih, dan aku yakin balita pasti suka ngelihatnya. Karena ini experience baru ya untuk mereka dan jarang-jarang ngelihat ada lumba-lumba, singa laut dan juga berang-berang. Oh ya, di Ocean Dream Samudra ini juga ada wahana-wahana yang cocok untuk balita seperti karusel. Dan untuk naik ke wahana ini semuanya sudah free, udah di cover dari tiket masuk ke Ocean Dream-nya. Oke, lanjut kita mau lihat mermaid, pertunjukan putri duyung bersama ikan-ikan. Nah, ini dia di dalam bangunan, dan di bangunan ini tidak hanya mermaid saja, tapi juga ada penguin, penyu, baby shark, dan juga ada berang-berang. Nah, kita lihat mermaid dulu ya, dan aku yakin kalau punya balita perempuan pasti suka ngelihat mermaid berenang di sini. Setelah selesai menonton pertunjukan putri duyung, yuk kita keliling-keliling di gedung ini. Nah, di sini ada kolam-kolam dangkal seperti ini. Ini ada baby shark-nya. Tuh, lihat kolam baby shark. Kemudian ada kolam penyu, tuh penyunya besar-besar ya. Tuh. Kemudian ada juga kolam untuk berang-berang. Nah, ini berang-berangnya dan dia dilapisi kaca, jadi kita nggak bisa sentuh. Kemudian ada Penguin Kingdom. Sebenarnya ini ada atraksi juga dari penguin, tapi kebetulan karena lokasinya lagi di renovasi, jadi kita nggak bisa melihat pertunjukan dari penguin. Tapi kita bisa melihat penguinnya di belakang gedung ini. Tuh, dilihatnya gini aja dari kaca ya.
Lanjut, setelah puas melihat atraksi-atraksi dan juga bermain wahana di Ocean Dream Samudra, siang harinya kita bisa jalan kaki menuju SeaWorld Ancol. Saran aku kalau mamis beli tiket bundling kayak aku juga antara Ocean Dream Samudra dan SeaWorld Ancol, dahulukan untuk datang ke Ocean Dream Samudra dulu baru ke SeaWorld Ancol. Karena SeaWorld ini dia aktivitasnya semuanya indoor dan full AC. Jadi kalaupun kita siang-siang kemari, anak kita nggak bakal kepanasan. Oke, di sini ada banyak akuarium dan isinya ikan-ikan yang unik-unik dan aku yakin balita kita pasti suka karena jarang-jarang kan melihat ikan-ikan seunik ini dan akuariumnya besar-besar, termasuk nih terowongan akuarium. Nih, kita keliling-keliling dulu di SeaWorld ya. Lanjut, setelah puas keliling di SeaWorld, kita menuju ke Pantai Ancol. Nah, jarak dari SeaWorld ke Pantai Ancol itu lumayan jauh, jadi kalau kamu tidak bawa kendaraan pribadi, aku saranin naik aja ojek sepeda motor yang ada di sekitaran SeaWorld. Daripada jalan kaki, kemudian bawa balita dan balitanya jadi capek jalan kan, lebih baik naik sepeda motor aja. Nah, dan aku saranin untuk jalan di Pantai Ancol ini sebaiknya sore hari karena udaranya nggak panas, jadi kita dan anak-anak sama-sama bisa enjoy the moment. Anak-anak bisa main pasir, kita juga bisa sambil stroll-stroll di pinggir pantai. Setelah puas keliling di Pantai Ancol, saatnya kita kembali ke penginapan dan istirahat sebentar karena aku yakin anak-anak pasti udah capek seharian udah berkeliling. Dan malamnya kita bisa naik sepeda motor aja ke Monas dan juga bisa singgah nanti ke Kota Tua. Sambil ya menghirup udara di kota Jakarta malam hari yang gak macet, gak rame, dan dingin ya. Oke, yuk kembali ke penginapan dan kita lanjut lagi besok paginya. Hari ini kita mau berangkat ke Ragunan, tapi seperti biasa sebelum berangkat kita sarapan dulu di Warung Tegal dekat dengan penginapan. Nah, hari ini aku mau bawa anak-anak naik busway dan aku saranin juga para mamis untuk naik busway karena dengan naik busway kita bisa jadi keliling Jakarta dengan harga yang murah, hanya 3.500 aja per orang. Oke, sampai di Ragunan. Nah, tiket masuk ke Ragunan ini murah banget, hanya sekitar 3.000-an aja per orangnya. Di dekat pintu masuknya ada kolam yang luas banget berisi burung pelikan. Nah, ini kita lihat dulu ya kolamnya. Lu sambil lihat daun-daun berguguran, cantik banget ya. Nah, di situ ada sekelompokan burung pelikan. Yuk kita mendekat yuk, kita lihat dulu burungnya. Nah, ini dia penampakannya. Duh, nih kalau anak-anak belum pernah lihat seru nih kayaknya ya. Lanjut lagi kita jalan melihat gajah. Dan for your information, Ragunan ini luas sekali. Jadi kalau misalnya tidak bawa stroller dan anak-anak nggak kuat jalan, kita bisa sewa sepeda yang ada di dekat pintu masuk. Lanjut, setelah lihat gajah, kami mau lihat jerapah karena kebetulan di kebun binatang daerah kami tidak ada jerapah. Nah, ini dia jerapahnya sehat-sehat di kebun binatang ini dan pasti anak-anak penasaran untuk melihatnya. Oke, setelah puas melihat jerapah, lanjut lagi kita mau naik kereta yang dia mengelilingi Ragunan. Per orang hanya bayar 10.000 saja, kita sudah bisa diajak keliling Ragunan. Dan ini menurut aku juga salah satu solusi supaya anak-anak nggak capek jalan, tapi kita tetap bisa mengelilingi kawasan Ragunan ini. Tapi sayangnya kereta ini tidak bisa berhenti di pos-pos tertentu, dia hanya berhenti di pos dia berangkat tadi, hanya satu pos saja. Oke, lanjut lagi kita ke pusat primata. Nah, ini lokasinya lumayan jauh ya dari pintu masuk, jadi kalau membawa balita kemari tanpa stroller itu harus ekstra sabar membujuknya untuk berjalan. Sengaja aku kemari karena kami mau lihat gorila. Nih dia gorilanya yang kami cari. Oke, kita lanjut berjalan lagi. Keluar dari pusat primata, kita lanjut melihat macan tutul yang memang kebetulan ada di dekat pintu masuk, jadi nggak jauh-jauh banget. Oke, selesai untuk perjalanan hari ini, kembali ke penginapan dan nanti malam bersiap-siap menuju kota Bandung. Sampai sini aja ya Mam perjalanan kami selama 2 hari di kota Jakarta.
Malam ini kami mau berangkat ke kota Bandung dengan kereta api. Nah, syarat perjalanan untuk naik kereta api masih sama. Untuk orang tua adalah antigen kalau sudah mendapatkan vaksin 2 dosis. Sedangkan untuk anak-anak bisa pakai PCR yang bertahan selama 3 hari. Oke, see ya. Assalamualaikum.